Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memulai presentasi materi saya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Saya pimpin aja ya doanya ya. Baiklah, untuk mulai kegiatan ini mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan materi saya, di sini saya ingin memperkenalkan dulu tentang diri saya. Nama saya adalah Nur Faiza. Instansi saya bekerja di SMK Negeri 1 Bakam. Kemudian jabatan saya di sini adalah guru mapel sejarah ya. Dan tempat tinggal saya itu di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Sehat, Ibu. sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Berarti di sini nilai-nilai budaya itu sangat perlu sekali ditanamkan kepada peserta didik kita. Kalau bisa dilestarikan nilai budaya itu agar Indonesia semakin lebih maju. Kemudian, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan alat untuk memerdekakan. Merdeka di sini berarti siswa itu bebas untuk memilih tujuan hidupnya, memilih apa yang ia sukai dalam pembelajaran dan memberitahu apa yang ia tidak sukai dalam proses belajar mengajar. Kemudian, pendidikan yang dimaksud di sini juga pendidikan yang mendidik siswa dengan mengembalikan ruh kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai kodrat sebagai individu yang aktif dan merdeka. Kemudian, pendidikan merdeka itu juga berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup-hidup tumbuhnya budi pekerti dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan kita sering memerintah ataupun menyuruh ataupun memaksa mereka. Nah, itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut konsep belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, itu memiliki 5 asas. Yang pertama itu adalah asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan merupakan karunia Tuhan yang memberikan hak mengatur hidupnya sendiri. Kemudian kemerdekaan ini harus mengingat syarat-syarat tertib agar hidup menjadi damai. Bukan berarti di sini siswa bebas melakukan aktivitas apapun tanpa melihat tata tertib yang ada di negara kita. Kemudian asas kodrat alam. Nah, ini merupakan perwujudan kekuasaan Tuhan yang artinya manusia bersatu dengan alam. Kemudian asas kebudayaan. Di sini maksudnya kita harus memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Kemudian asas kebangsaan. Nah, di sini maksudnya rasa bersatu dengan bangsa.
baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Nah, ini untuk tujuannya mencapai kebahagiaan hidup kita, baik lahir maupun batin di seluruh bangsa kita. Yang terakhir itu adalah asas kemanusiaan. Kemanusiaan ini adalah dharma tiap manusia dari keluhuran akal budinya. Keluhuran akal budi itu menimbulkan rasa dan kasih sayang terhadap sesama manusia dan semua makhluk. Nah, itu tentang konsep belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Maksudnya, ini merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Pendekatan pembelajaran ini dia tidak mengacu pada tingkatan kelas, tetapi dia lebih mengacu kepada fase perkembangan anak. Nah, pembelajaran ini juga dibuat sesuai dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, ini juga adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik, itu acuan kita untuk merancang pembelajaran. Nah, kita berbicara sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Di sini tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang sama. Jadi tidak ada kayak kita kan ada kelas 1, 2, 3 atau 11, 12 dan sebagainya, tetapi dia lebih ke fase A sampai fase F, ya. Nah, kemudian setiap fase ataupun tingkatan tersebut itu mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Nah, proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi kebutuhan peserta didik. Tapi di setiap fase kita harus melihat perkembangan anak itu seperti apa, karakteristik dan potensi yang ia miliki itu seperti apa. Itu jangan sampai dilupakan. Itu yang penting dalam penilaiannya. Kemudian kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapat pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, di sini kalau kurikulum yang lama itu biasanya kita adanya remedial ya, tapi diberi lagi soal ataupun latihan. Tapi kalau di sini kalau ada siswa yang peserta didik yang belum tuntas, belum mencapai pencapaiannya, di sini kita perlu membimbing mereka agar tercapailah capaian pembelajarannya. Kemudian guru juga perlu mengenalkan ke peserta didik dalam penerapan pendidikan yang memerdekakan. Nah, bagaimana cara yang digunakan untuk mengenal potensi karakter peserta didik? Nah, di sini ada caranya. Pertama, menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Kemudian, senantiasa mengevaluasi diri, memahami lingkungan sekitar anak, itu sangat penting, bagaimana lingkungannya. Kemudian mengenali peserta didik lebih dalam. Bisa dilakukan melalui kayak baik pendekatan psikologis ataupun lainnya. Kemudian perlakuan siswa itu dengan adil. Kita tahu kebinekaan ragam siswa itu kan beraneka ragam karakteristik dan sifatnya. Nah, itu kita harus melakukan mereka dengan adil. Memasuki dunia mereka, terjun langsung ke dalam dunia mereka, menjadi teman mereka dalam bermain dan sebagainya. Atau jadilah sahabat mereka, yang sehingga mereka dengan mudah dengan mudah menyampaikan keinginan mereka seperti apa. Nah, kemudian
hal yang dapat dikembangkan untuk bisa menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas. Nah, itu melalui mengenali potensi siswa agar siswa dapat mandiri, inovatif, dan kreatif. Nah, kemudian, cuman sampai itu materi saya ternyata Bapak Ibu, saya lupa. Nah, itulah pemaparan materi saya Bapak Ibu. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin ada ditanyakan atau memberi masukan, saya persilakan Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu, Bu Lina, Pak Hendri? Cukup Ibu. Materi saya Luar biasa. yang ingin disampaikan atau sekedar menambahkan, boleh silakan. Di sini kita berdiskusi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Bu Rina, bagaimana? Apakah di tempatnya itu pendidikan yang memerdekakan itu bisa diterapkan? Sepertinya bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa. Kalau Pak Hendri, sudah siap ya untuk melaksanakan pendidikan yang memerdekakan itu? Sudah Ibu, sudah mulai dilaksanakan. Ya. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Ada hal yang lain yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya cukup Ibu. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam mendengarkan materi saya. Baiklah, saya ucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.